Oke, kembali lagi ketemu dengan channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi package. Jadi seringkali kalau kita bekerja di R itu kita membutuhkan package atau kalau bahasa Python itu modul. Jadi tambahan-tambahan yang dibuat oleh para programmer dan yang kita bisa manfaatkan. Biasanya kalau gambar itu tadi misalnya kita pakai bar saja. Nah, kita kan biasanya nggak cukup. Saya mau gambar yang lebih bagus. Biasanya sudah ada aplikasi modul atau package yang sudah dibuat. Oleh karena itu, kita tentu perlu tahu bagaimana cara menambahkan package itu. Ini tips sedikit yang ada 4 cara. Ada 4 cara. Yang pertama, kita buka dulu R-nya. Setelah kita buka, klik package, kemudian install. Jadi yang pertama itu saya pertama melalui cloud-nya R. Jadi sudah kita buka package, terus kemudian install package, terus kemudian klik. Nah, kalau internet kita connect maka akan keluar ini. Nah, di sini ada cloud-nya R dan juga ada mirror-nya. Ya, banyak negara itu terutama yang pengorgaminya bagus, dia punya mirror. Seperti di Indonesia itu kalau tidak salah ada satu di UI kalau nggak salah. Nah, tapi saya biasa menambahkan itu memakai cloud. Soalnya pernah satu kali itu saya pakai mirror-nya itu ternyata nggak lengkap. Maka saya biasa pakai cloud. Oke, cloud. Oke, kita klik OK. Tunggu. Nanti keluar banyak list data, banyak list package. Nah, seperti ini. Kita mau install apa saja, ini udah dibuat banyak orang. Saya ingin contohnya saja, misalnya saya mau pakai apa ya, RGDAL misalnya. RGDAL. RGDAL. Oke. Kita harus sabar untuk melihatnya. Ini RGDAL. Nah, ini kalau kita biasa pakai peta, ini selalu ada. Kita klik, sudah kita pilih RGDAL. Ini bisa cuma satu atau bisa klik banyak ya. Misalnya saya klik ini itu bisa. Nah, saya satu saja. Sebagai contoh RGDAL. Kita klik OK. Maka dia akan langsung melihat dependensi apa saja yang diperlukan untuk menginstal RGDAL tadi. Di sini dependensinya itu ada, kita bisa lihat sini ya. Nah, di sini ada SP, terus kemudian RGDAL-nya sendiri. RGDAL ini ternyata cukup besar, 31 MB. Jadi RGDAL itu salah satu package yang digunakan untuk pemetaan biasanya. Jadi kalau kita bekerja dengan peta, maka RGDAL ini harus diinstal. Ini ditambahkan package yang digunakan biasanya untuk menggeospasialkan data kita sesuai dengan yang ada di bumi, dan juga bisa juga digunakan untuk misalnya untuk membuat peta itu dalam bentuk koordinat apa, misalnya bisa Mercator atau yang lain-lain ya. Jadi ada yang bentuk datar itu Mercator, kemudian dalam bentuk seperti kubik, ada juga polar dan seterusnya itu pakai RGDAL ini. Ini sudah downloadnya selesai, maka kemudian ini lagi diinstal. Nah, sukses. Kalau sukses, kemudian kita bisa ketik library RGDAL.
Jika ini sukses berarti maka keluar. Nah, ini rgdal, sorry, rgdal kurang D. Nah, ini sudah. Jadi dependensinya keluar semua. Oke, itu cara penambahan yang pertama. Yang kedua, kita bisa memakai GitHub. Nah, jadi kadang-kadang para ahli itu punya komunitas dan kemudian dia mengembangkan package tertentu itu di webnya mereka. Nah, kita install dulu ya. GitHub itu instalasinya melalui satu package namanya DevTool. Kita install dulu package yang diperlukan. Nah, ini DevTool. Oke, kita install. Oke. Tunggu, ini agak lama. Soalnya dependensinya itu banyak. Iya, sangat banyak. Kemarin saya install DevTool ini cukup makan waktu. Tapi ini sangat penting karena DevTool itu instalasi di luar cloud itu banyak dipakai. Jadi di komputer yang saya gunakan itu sudah terinstall DevTool. Dan GitHub itu menyediakan banyak sekali ya kalau para ahli itu mengembangkan banyak pekerjaan di R itu mereka simpan di sana. Jadi kita bisa mengaksesnya di lewat. Ya, ternyata cukup lama ini baru sampai cool. Cool itu biasanya dipakai untuk menyambungkan R itu ke source internet langsung. Ini juga ada root project, ada whisker, ada macam-macam. Oke, kita masih menunggu ya. Biasanya kalau ukurannya sudah lebih dari 3 mega itu agak lama biasanya.
Oh iya ya, kemarin kan kita sudah install RStudio. Jadi kalau kita install RStudio, biasanya apa yang kita install di sini itu sudah nanti otomatis di sana juga sudah terinstall. Menambah package-nya itu otomatis di RStudio juga sudah tertambahkan. Ini sedang package-nya sedang diekstrak dan dicek ya, dicek kalau kompatibel maka dia akan bisa dipanggil. Ini masih menunggu pengecekan sinkronisasi. Ya, selesai. DevTool-nya sudah selesai, maka kemudian kita install yang ada di GitHub. Misalnya saya akan install Fliplots. Berarti kita install library dulu. Library tool. DevTool, terus kemudian install GitHub. Install
GitHub. display R, kemudian flip. Kita coba. Oh iya, salah, kurang tanda petik ya, ini harus ada tanda petik. Install GitHub. Display YR. Plots. Titik. Nah, jadi tadi itu install bukan titik tapi underscore GitHub, maka dia akan langsung mengecek di web GitHub. Atau bisa juga kita ketik devtools titik 2 install GitHub, terus kemudian yang kita mau install itu apa. Hanya saja biasanya pada saat menginstal ini kita memang sudah harus tahu larinya kemana. Ini apakah Anda ingin upgrade? Saya pilih 3 saja, One ya. Karena saya baru install, ya tentu saja untuk apa di upgrade. Maaf ini koneksinya agak lambat ya. Ini proses instalasinya sama dengan dengan di cloud tadi ya. Jadi semua dependensi yang diperlukan itu sudah langsung terinstall. Jadi kadang-kadang kita menginstal satu ternyata yang diinstal itu banyak karena memang ada dependensi. Artinya kita flip plot tadi itu membutuhkan package-package lain yang memang diperlukan pada saat menjalankan package yang kita install. Ini lagi dicek sebentar, selesai. Ini cara menginstal yang kedua, menambahkan package yang kedua. Nah, biasanya pada saat seperti ini, itu kalau jaringan internetnya nggak bagus, itu terputus. Nah, terpaksa kita install ulang. Maksudnya kita koneksikan lagi itu berarti ada file yang rusak, biasanya seperti yang barusan ini, ternyata dia mendownload lagi karena memang ada file yang
pada saat di-download ternyata mungkin koneksinya putus sehingga tidak bisa diinstal, maka dia akan connect lagi. Bahkan ada kalanya pada saat kita install itu terpaksa kita install ulang package-nya karena rusak koneksinya di tengah jalan. Oke, sekarang kita cek dari ya, sudah terinstall. Nah, cara yang ketiga kita menggunakan source biokonduktor. Jadi orang-orang yang ada di biokonduktor itu risetnya cukup banyak. Kemudian mereka juga menggunakan R sebagai software untuk tampilannya, sangat bagus-bagus. Nah, contohnya kita package-package itu disimpan di foldernya mereka, kemudian kita bisa install, tapi lewat source-nya mereka. Maka kita ketik source http biokonduktor.org biokonduktor.org. Nah, kita installnya pakai biolib. Jadi tool yang mereka pakai itu pakai biolib.
tidak bisa mengopen. Sebentar, ini mungkin ada yang salah. Bio konduktor org biok kurang cek biok lid error dengan R versi 35 atau lebih besar install menggunakan berarti kita harus mengunjungi ini karena kita kemarin itu menginstal R yang tipe 36 ternyata caranya berbeda. Oke, sekarang kita cek di sini. Kita cek kita install ini dulu ternyata biok manager. Update. Nah, terus kita installnya tadi kalau yang versi 35 ke bawah kan pakai BioClit. Nah, sekarang karena kita menggunakan versi yang lebih tinggi, maka kita menginstalnya pakai Biok Manager. Nah, sekarang kita mau install misalnya apa namanya RS Anto Tools misalnya. Kita coba. Nah, ini ada dependensinya banyak, tapi kayaknya kecil-kecil, nggak terlalu lama. Kemarin karena saya coba pakai 34 yang terakhir sebelum 35, maka saya masih pakai BioClit. Ternyata begitu sudah 2 tahun kemudian, sudah versinya 36, sudah tidak bisa dipakai. Jadi mereka menggunakan cara lain, jadi pakai Biok Manager. Nah, ini salah satu perkembangan teknologi ya seperti ini. Kadang-kadang source-nya sudah diubah, cara menginstalasinya sudah diubah. Walaupun intinya sama, tapi kadang-kadang sebelum kita bisa menggunakannya itu ada cara-cara instalasi ya. Jadi sebelum kita pakai itu cara-cara instalasi, penyusunan data dan seterusnya itu kadang-kadang berubah. Ini kita banyak temui kalau di source-source yang sering kali berubah. Jadi teknologinya itu senantiasa berubah, maka itu seringkali berubah-ubah. Jadi seperti kalau kita pakai webnya NASA atau itu seringkali berubah.
binasa pengaturan datanya berubah lagi. Ternyata BioClit itu ya sama, mungkin karena terlalu banyak yang menggunakan sehingga diperlukan pengaturan yang baru. Ya, ya, ya. Yang terakhir SM Samtul. Nah, ini ada yang kurang, ternyata ketinggalan genom info data. Jadi BioClit itu banyak sekali ahli-ahli biologi, ahli-ahli matematik dan komputer di sana. Jadi waktu saat menginstal seperti ini ternyata ada yang ketinggalan, maka diinstal lagi, ditambahkan, di-download lagi. Ini nanti semua larinya ke dokumen, terus kemudian di situ ada R ya. Jadi ada R yang default itu nanti semua hasil downloadan itu ke situ semua, terutama untuk program. Oke, udah selesai. Udah selesai. Coba saya buka library. Ya, ini. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat sebenarnya ada lagi. Jadi install package tapi kita menggunakan lokal folder, lokal default kita. Nah, tapi ini tidak saya anjurkan karena seperti yang kita bisa lihat tadi, jadi suatu package itu independensinya itu banyak sekali sehingga kalau kita install satu folder itu kesulitan kita. Dan seringkali program package-nya tidak berjalan sempurna karena memang ada dependensi yang terlewatkan atau tidak sempurna diambil. Oke, sekian dulu teman-teman. Ini tips dari saya tentang instalasi package. Instalasi package yang sangat bermanfaat kalau kita memperkaya tampilan, mempercantik hasil kita di R. Oke, demikian. Selamat mencoba.